Bagaimana cara kita membuktikan kebenaran Nabi Muhammad bukan dari Al-Quran tapi dari kitab suci umat Kristen, yaitu Alkitab atau Bible? Ini penting karena orang Kristen tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, apalagi hadis Nabi. Nah, di video ini kita akan beberkan ayat-ayat Bible tentang Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ikhwan filah. Pertama, aku jelaskan dulu kenapa kita bahas ini. Karena kita umat Islam beriman dengan adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Tapi tentu saja kita umat Islam menganggap kitab suci umat Kristen yang sekarang ini sudah mengalami perubahan dan penyisipan atau interpolasi. Namun, interpolasi masih menyeratkan bahwa Bible masih mengandung beberapa kebenaran yang asli. Pertama, Nabi Muhammad SAW dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Berikut ini adalah ayat dalam kitab Yesaya bab 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Hal ini sama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 157, yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bersifat ummi atau buta huruf. Itulah mengapa ketika malaikat Gabriel atau Jibril alaihissalam memerintahkan Muhammad SAW dengan mengatakan, "Bacalah," maka beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Yang kedua, Rasulullah dinubuatkan di Yohanes. Bible Yohanes bab 14 ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Bible Yohanes bab 15 ayat 26, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Berikutnya, Bible Yohanes bab 16 ayat 7, "Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ahmed atau Muhammad yang berarti orang yang terpuji atau yang terpuji adalah terjemahan dari kata Yunani Parakletos. Terjemahan bahasa Indonesianya menerjemahkan Parakletos menjadi penghibur. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat untuk kata Yunani Parakletos adalah teman yang baik atau penasihat. Parakletos adalah kata Yunani yang berasal dari kata paraklet. Dengan demikian, Yesus sebenarnya menyebut nama Ahmed, bahkan kata Yunani paraklet mengacu pada Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi semua makhluk hidup. Nah, kalau masih ada saudara kita Kristen yang ragu dengan mengatakan, "Ini kan ayatnya disebut pakai kata penghibur, gak ada kata Muhammad atau Ahmad seperti yang diklaim oleh Al-Quran. Ini cuma cocok logi dari umat Islam aja." Nah, kalau ada yang bilang kayak gitu, coba tonton video Dr. Zakir Naik yang satu ini. Any name was indicated on there. Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. I'm quoting in Hebrew. Hikkum amitakim bikulli Muhammadim zaidudi wa zairai baina Jerusalem. His by name is mentioned. Hikkum amitakim bikulli Muhammadim. Muhammad is the name, Im is for respect. They say he's altogether lovely, O daughters of Jerusalem. His name is mentioned also in the Old Testament. Song of Solomon chapter 5 verse 16. Now do you believe? Nah, sekarang kalian tahu bahwa di Bible bahasa Ibrani disebut kata Muhammad di situ. Tapi permasalahannya Bible ini diterjemahkan ke bahasa Inggris lalu ke bahasa Indonesia. Jadi dalam Bible terjemahan bahasa Indonesia,
kata Muhammadim sebagai nama Nabi Muhammad di atas telah diterjemahkan menjadi segala sesuatu padanya menarik. Tapi dalam perjanjian lama bahasa Ibrani, kita bisa melihat nama Nabi Muhammad ada di sana. Jadi di poin yang ketiga ini kita tahu bahwa Rasulullah disebutkan di Kidung Agung. Selanjutnya yang keempat, ini lanjutan dari poin yang kedua, yaitu di Injil Yohanes juga. Bible Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh kebenaran yang dibicarakan Yesus dalam ayat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Poin kelima yang tidak diragukan lagi sebagai identitas Nabi Muhammad adalah kalimat Ia datang dengan 10.000 orang kudus dan dari tangan kanannya keluar hukum yang berapi-api untuk mereka. Ulangan bab 32 ayat 2. Seperti yang kita tahu, pada saat penaklukan kota Mekah, Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan, dan beliau adalah pembawa hukum Al-Quran. Oleh karena itu, nubuat itu secara mengagumkan telah terpenuhi dalam wujud Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dia ayat-ayat Bible tentang nubuat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih ada lagi ayat-ayat tentang Nabi Muhammad di dalam Bible. Mungkin kita akan bahas di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadha sihrun mubin.